Daftar penyedia yang punya kemampuan untuk supply ada 19. Jadi tidak benar hanya 6. Ada 19. Dan yang menentukan masuk dalam e-katalog itu daftar namanya, siapa penyedia maupun harganya, bukan kewenangan dari kementerian. Ya. Jadi di situ ada e-katalog, di situ ada daftar semua, dan itu e-katalog di bawah langsung pengelolaan dari LKPP, yaitu lembaga yang di bawah langsung Presiden RI. Dan itu semua untuk pengadaan barang dan jasa kebutuhan pemerintah. Saya sepenuhnya menyadari bahwa dalam setiap kebijakan publik, pengawasan dan akuntabilitas adalah hal yang tidak bisa ditawar. Selama saya menjadi Mendikbudristek, setiap kebijakan dirumuskan dengan azas transparansi, keadilan, dan itikat baik. Untuk menanggapi proses hukum yang saat ini tengah berjalan terkait pengadaan laptop Chromebook, saya menyampaikan hal-hal berikut. Saya menghormati dan mendukung sepenuhnya proses hukum yang sedang berlangsung. Ada masalah keadaban digital dalam kehidupan kita. Sekarang ini ada istilah baru namanya buzzer. Dan buzzer itu ditambah dengan buzzer RP, kira-kira begitu. Yang ternyata untuk menjadi buzzer itu ada angkanya. Kalau ingin mengerahkan 100.000 buzzer, maka berapa yang perlu dikeluarkan biayanya? Penegakan hukum yang adil dan transparan adalah fondasi negara yang demokratis. Saya siap bekerja sama dan mendukung aparat penegak hukum dengan memberikan keterangan atau klarifikasi apabila diperlukan. Saya percaya bahwa proses hukum yang adil akan dapat memilah antara kebijakan mana yang dijalankan dengan itikat baik dan mana yang berpotensi menyimpang dalam pelaksanaannya. Saya, Nadiem Anwar Makarim, dalam kapasitas saya sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban terhadap undang-undang dan hukum yang berlaku. Melalui kesempatan ini, saya hendak menyampaikan pernyataan sehubungan dengan dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan pada saat saya menjabat sebagai Menteri di Kemendikbudristek. Dan hal itu sudah dilakukan pemeriksaan oleh BPKP dan menyatakan 90% lebih laptop ini terpakai ya untuk daerah. Jadi memang proyeknya beliau ini adalah khusus daerah yang non 3T, maksudnya khusus daerah yang ada internet dan lengkap. Pernyataan ini saya sampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan komitmen saya terhadap transparansi, integritas kepemimpinan saya, dan kepercayaan publik. Saya tidak pernah menoleransi praktik korupsi dalam bentuk apapun. Saya mengajak masyarakat untuk tetap kritis, namun adil. Tidak terburu-buru dalam menarik kesimpulan di tengah derasnya opini yang dibentuk. Saya percaya masyarakat Indonesia berhak mendapat kejelasan dan keterbukaan. Saya berkomitmen untuk bersikap kooperatif demi menjernihkan persoalan ini. Untuk pertama kalinya, mantan Menteri Pendidikan Nadiem klarifikasi ke publik soal dugaan korupsi pengadaan laptop. Dia menampik semua tuduhan itu. Dan menurut Hotman bahwa pengadaan laptop Nadiem tak ikut campur, semua diatur oleh Presiden Jokowi kala itu. Sementara tentang adanya narasi Nadiem DPO, dia juga menampik bahwa Nadiem siap berkoordinasi. Tahu kan kemana arahnya? Seret penanggung jawab yaitu Presiden kala itu. Bahkan Menteri Pendidikan Prabowo juga sindir pedas Jokowi. Hotman Paris bantah Nadiem Makarim masuk DPO. Beliau ada di Jakarta dan siap kooperatif. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menepis keras itu yang menyebut mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Nadiem Makarim masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbud periode tahun 2019 hingga 2022. Dalam konferensi pers yang digelar di kawasan Jakarta Selatan pada hari Selasa, Hotman menegaskan kliennya berada di Jakarta dan dalam kondisi sehat. Hotman menyatakan konferensi pers ini digelar untuk menanggapi spekulasi liar yang menyebut Nadiem kabur dari proses hukum. Ia menekankan bahwa mantan bos Gojek tersebut sangat menghormati proses hukum dan bersedia memberikan klarifikasi kapanpun diminta penyidik. Isu kian menghangat setelah penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung mendalami dugaan korupsi pada proyek digitalisasi pendidikan, di mana perangkat yang dipilih adalah Chromebook. Kajian teknis proyek ini dinilai menyimpang karena tiap merekomendasikan Chrome OS, meski sebelumnya telah dilakukan uji coba yang dinilai tidak efektif. Terkait kabar yang menyeret nama 3 staf khusus Kemendikbudristek berinisial FH, JP, dan IA, Hotman menegaskan bahwa ketiganya tidak bisa dikaitkan langsung dengan Nadiem. Kuasa hukum lainnya Muhammad Ali Nurdin menambahkan bahwa hingga saat ini belum ada pemanggilan resmi maupun penggeledahan dari Kejaksaan Agung terhadap Nadiem Makarim.